Pernah nggak sih ketika kita lagi sendirian di rumah lagi sepi banget, nggak ada suara TV, nggak ada motor lewat, nggak ada orang yang ngobrol, tapi tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Padahal kita lagi nggak nunggu siapa-siapa, dan yang bikin gak enaknya itu selalu terjadi di jam 2 pagi. Nah, halo sana, aku nak cerita. Hari ini aku mau cerita tentang pengalaman sahabat aku, nama dan kotanya aku samarin ya. Kita sebut aja ini terjadi di kota Melati, dan sahabat aku ini namanya aku samarin jadi Rina. Nah, Rina ini baru pindah di kota Melati karena kerja. Dia ngontrak rumah kecil di ujung gang. Rumahnya biasa aja, malah kelihatannya nyaman. Cuma memang agak jauh dari keramaian. Waktu pertama kali masuk, pemilik rumah cuma bilang satu kalimat, "Kalau lewat jam 2 ada yang ngetok, jangan dibuka ya." Rina ketawa. Dia pikir itu cuma omongan biar rumahnya kelihatan ada cerita seremnya. Sampai malam keempat, jam 1.51, Rina lagi sendirian. Dia belum tidur karena nunggu cucian selesai. Tapi, tiba-tiba suasana jadi hening banget. Padahal biasanya masih ada suara anjing atau motor lewat. Terus, pelan banget terdengar dari suara pintu depan ada ketukan. Rina langsung diam. Dia nunggu ada yang manggil. Tapi setelah ditunggu-tunggu, nggak ada sama sekali. Cuma ketukan doang. Nah, si Rina ini lihat jam di HP-nya. Jam di HP ini menunjukkan angka 1.59. Dan tepat di jam 2, ketukannya ini berhenti sana. Kayak sengaja. Dan besoknya, dia masih mikir mungkin orang salah rumah. Tapi malam berikutnya tuh kejadian lagi nih. Di jam 1.48, sekarang justru ketukannya jauh lebih keras. Dan bukan cuma dari pintu depan, dari jendela samping juga ada suara yang sama. Kayak ada yang mutin rumah gitu loh sana. Nah, di sini Rina mulai gak enak nih. Terus terdengar suara perempuan, pelan banget, manggil-manggil nama si Rina. Dan suaranya itu mirip banget sama suara ibunya. Padahal sana, ibu Rina ini tuh udah meninggal lumayan lama, sekitar 2 tahunan lalu. Terus si Rina ini nyobain lah kan ngeberaniin diri bukain pintu. Nah, waktu itu Rina bilang dia langsung nangis karena bener-bener suaranya itu mengingatkan dia sama momen-momen ibunya. Karena emang persis banget suara si ibu. Tapi tiba-tiba Rina tuh sadar kalau itu gak mungkin terjadi. Akhirnya ya, si gagang pintu itu mulai bunyi. Kayak ada yang coba muter dari luar gitu loh. Dan jam di HP-nya menunjukkan 1.59. Nah, tiba-tiba suaranya ini berubah. Jadi lebih kasar, berat, dan gak lembut lagi. Kayak berasa ada orang di luar yang maksa Rina untuk buka pintu. Sambil terdengar suara gedoran yang lumayan keras. Sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan lebih. Tapi, anehnya, tepat di jam 2 pagi, semuanya berhenti dan sunyi. Tapi, sebelum benar-benar hilang, Rina tuh kayak dengar suara gesekan, kayak ada kuku panjang digores pelan ke kayu. Nah, besok paginya si Rina ini cek pintunya sana. Di bagian bawah ada 3 goresan panjang, kayak bekas cakaran gitu. Dia langsung tanya tetangga, dan tetangganya cuma bilang satu hal. Penghuni sebelum kamu juga sering dengar ketukan di jam 2 pagi. Dan katanya, yang pernah buka pintunya gak bertahan lama di rumah itu. Karena beberapa hari kemudian ditemukan meninggal di dalam. Tanpa luka, tanpa tanda orang masuk, dan semua jam di rumah itu berhenti di pukul 2 pagi. Rina pindah minggu itu juga, tapi yang bikin merinding, sampai sekarang tiap mendekati jam 2 pagi, dia masih sering kebangun sana, karena merasa kayak ada yang ngetok. Padahal teman aku ini udah tinggal di tempat yang berbeda, tapi dia masih ngerasa was-was dan selalu diawasi. Ya, sanak-sanak di Sikoy dak ketinggalan konten aku, jangan lupa subscribe dan juga aktifkan notif lonceng. Next, aku bakalan kasih video-video horor yang lebih menegangkan. See you di next video sana.